Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ibu Sevi, guru mata pelajaran geografi kelas 11 IPS 1-3 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan video yang ke-7, yaitu tentang sebaran dan potensi sumber daya kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata. Ya. Sebelumnya, kalian sudah melaksanakan penilaian harian ya, yang terkait dengan materi flora fauna di Indonesia dan di dunia. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah menganalisis klasifikasi sumber daya yang merupakan IPK 322, kemudian menganalisis sebaran potensi sumber daya kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata. Ini merupakan bagian KD dari 32, yaitu menganalisis sebaran dan pengaruh sumber daya kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian KD 42 membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Apa itu sumber daya? Ada yang tahu? Bahan atau kadar yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terbagi jadi ada sumber daya manusia, potensi yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya, seperti jumlah manusia, tenaga kerja, pikiran, dan kepemimpinan, itu juga sumber daya. Jadi kepintaran manusia, kemampuan untuk mengelola jumlah manusia ini berkaitan dengan jumlah tenaga kerja atau jumlah penduduk, itu juga merupakan sumber daya. Kepemimpinan, pikiran itu sumber daya. Kemudian sumber daya budaya, sumber daya yang berasal dari hasil ciptaan atau karya manusia. Contohnya ada karya seni berupa tari, puisi, sajak, dan karya sastra, jalan, bangunan, dan kendaraan. Ada sumber daya alam, semua kekayaan alam berupa benda mati maupun makhluk hidup yang terdapat di bumi yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ya, ada dua. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kita mulai dari sumber daya kehutanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Kemudian, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disediakan secara terpadu. Pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana dan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam. Ini peta persebaran hutan di Indonesia. Ya, sumbernya kalian bisa lihat di Kementerian Lingkungan Hidup, ya, di webnya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini kita bisa lihat yang berwarna ungu ini jenis hutannya adalah KSA, KPA, dan TB. Ini berkaitan dengan materi pada KD 31, yaitu flora fauna di Indonesia dan dunia. Ada istilah KSA, KPA, yaitu ada kawasan suaka alam, itu meliputi cagar alam dan suaka marga satwa, ya, kalian masih ingat ini. Kemudian ada KPA, kawasan pelestarian alam, meliputi taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. TB ini taman buru, ya. Kemudian ada KSA KPA laut, ini yang di lautnya. Ada yang di darat, ada yang di laut, ya. Kemudian ada hutan lindung yang berwarna hijau, ya. Kemudian ada hutan produksi yang berwarna agak kuning, dan ini selanjutnya ternyata Indonesia cukup kaya hutannya, ya. Jenis-jenisnya ada di sini.
Ya, dari persebaran ini kalian bisa tahu potensi kekayaan hutan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sumber daya pertambangan. Sumber daya pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang menyeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Barang tambang mineral logam adalah barang tambang yang berbentuk biji. Contohnya biji besi, emas, tembaga, nikel, dan bauksit. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Barang tambang mineral non-logam adalah bahan galian bangunan berupa pasir, marmer, dan batu apung, bahan galian industri belerang, batu gamping, dan mika, bahan galian batu permata, intan, safir, jade, giok, dan bahan galian keramik, kaolin, pasir kuarsa, dan lempung. Nah, ini kegunaan barang tambang ya. Contohnya di sini kegunaan minyak bumi dan gas bumi dan batu bara. Contohnya minyak bumi dan gas bumi, minyak mentah berupa campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Kegunaannya bahan bakar kendaraan, contoh bensin, aftur. Aftur ini untuk bahan bakar pesawat ya. Bahan baku industri petrokimia, misalnya bahan tekstil dan bahan plastik. Bahan bakar untuk memasak, contoh gas LPG. Nah, ini contohnya. Di batu bara terbentuk dari endapan tumbuhan yang berubah menjadi gambut atau pit, kemudian berubah menjadi batu bara atau muda atau lignit. Jadi ada jenis-jenisnya. Pit untuk yang jenis untuk bahan bakar industri, yang jenis lignit untuk bahan bakar tenaga listrik, yang subtumin untuk tenaga pembangkit tenaga uap, yang antrasis untuk pemanas ruangan, perumahan, dan komersial. Ini di negara-negara beriklim dingin ya biasanya dimanfaatkan. Batu bara grafit untuk bahan bakar pensil, dan tar batu bara untuk pembuatan cat. Nah, ini kuarsa, mineral non logam diekstrak dari batuan granit, garam atau kuir kerikil. Bahan baku arloji dan alat optik ya. Kemudian grafit, mineral non logam. Ini maksudnya mineral logam ya yang kuarsa. Mohon maaf kalau salah. Diperoleh dari penambangan batuan seperti gni dan skista, bahan isi pensil, minyak pelumas, dan cat untuk membuat bagian-bagian motor listrik. Ini contoh penggunaan barangnya. Boraks, mineral non logam, diperoleh dari dasar danau air asin yang mengering dan atau dengan cara menguapkan air laut, digunakan untuk pemutih sabun dan deterjen, bahan baku keramik dan pupuk. Ini salah satu produknya. Fosfat, mineral non logam, berasal dari batu fosfat yang ditambang. Kotoran burung laut juga mengandung fosfat. Contoh kegunaannya bahan utama pupuk, bahan untuk kepala korek api, dan dalam beberapa obat. Ini contohnya. Titanium, mineral logam, mineral dan dalam titanium diekstrak dalam atmosfer tertutup. Bahan baku pigmen warna coklat. Logam ringan kuat digunakan dalam mesin jet. Platinum atau mineral logam diekstrak dari beberapa biji logam yang harus melewati proses dilelehkan dan disuling. Digunakan untuk membuat perhiasan dan kabel. Digunakan dalam kedokteran gigi. Dalam mesin jet digunakan untuk melapisi ujung rudal. Belerang, mineral non logam, ditambang menggunakan cara dilelehkan dengan uap panas. Belerang juga diekstrak dari beberapa biji logam. Bahan untuk membuat asam sulfat dalam industri pupuk ya. Fluorid, mineral logam, batu mulia cukup lunak, ditambang dalam bentuk kristal murni mineral lain seperti kuarsa, bahan membuat perhiasan. Ini contohnya. Nah, ini batuan dan mineral ya, ini kuarsa tadi. Mohon maaf, itu termasuk logam ya. Kuarsa, grafit, kemudian ada boraks, fosfat,
platinum mineral logam, baralan mineral logam, fluorit. Nah, ini barang tambang, penambang minyak dan gas bumi, batu bara, penelitian seperti ini. Nah, ini PLTU batu bara. Peta potensi batu bara. Nah, ini Ibu ambil dari webnya SDM.go.id, kalian bisa cek ya. Ini persebarannya. Sumber daya batu bara yang ada di Indonesia. Kalian lihat di sini, yang paling banyak itu ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, ya, ada di Palembang. Ya, kemudian ada di Jambi di sini. Bengkulu di Jambi ya. Ini peta persebaran logam di Indonesia. Kita lihat cukup banyak di Pulau Kalimantan bagian barat di sini. Ini ada jenis-jenisnya, simbol-simbol yang ada di sini. Yang hijau ini bauksit, kemudian yang ungu ini ada perak ya. Kalian lihat persebarannya di sini cukup banyak. Di ini Bangka Belitung ya, ini cukup banyak juga. Ada monesit, kemudian ada timah ya. Dan selanjutnya persebarannya makin banyak. Di Pulau Papua ada yang warna ini, ada apa nih yang warna yang ini ya, ada emas di sini, kemudian yang warna ada perak ya, kemudian yang warna kuning ada emas primer. Peta persebaran mineral non logam. Mohon maaf yang kuarsit tadi mineral non logam ya, mohon maaf. Nah, ini persebarannya cukup banyak di Pulau Sumatera ya, cukup penuh di Pulau Jawa di sini ya. Ini ada keterangannya. Ini mineral non logam, ada andesit, basalt, diabase, giok ya. Kemudian ada kaolin, kuarsit, lempung, kuarsa, kuarsit itu sama. Itu termasuk mineral non logam. Mohon maaf Ibu. Sumber daya kelautan. Nah, ini pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Jadi pengelolaan itu termasuk penyelenggaraannya, penyediaannya, pengusahaan, pemanfaatan, serta konservasi. Atau konservasi itu menjaga laut supaya tidak rusak. Jadi mengelola itu memanfaatkan sekaligus menjaga. Ini ada pemanfaatan serta konservasi. Sedangkan kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan wilayah laut yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan air termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Potensi dan sebaran sumber daya kelautan. Ada terumbu karang di sini ya, di Pulau Sumatera yang berwarna ungu ini ya, ini berwarna ungu. Kemudian di Kalimantan ada, di Kalimantan bagian barat, ini di Sumatera bagian timur cukup banyak ya. Kemudian di Pulau Jawa tidak terlihat. Kemudian di Kalimantan bagian di bagian timur ya di sini. Ini termasuk Malaysia ya, tidak termasuk Indonesia. Kemudian di Pulau Sulawesi mangrove-nya tidak terlihat, hanya terlihat sedikit ini di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian di Pulau Papua cukup banyak ya, di Papua Barat.
Kemudian di Papuanya itu sendiri yang berwarna ungu ini persebarannya. Kemudian di NTT ini sepertinya tidak terlihat, di Pulau Bali juga tidak terlihat potensi hutan mangrove. Oke, kita lanjutkan. Mangrove adalah vegetasi atau tumbuhan pantai tropis yang hidup di antara laut dan daratan, dipengaruhi oleh pasang surut. Jenis-jenis tumbuhan mangrove adalah pohon bakau, pohon perpat, pohon api-api, pohon nyirih. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 75% dari luas total mangrove di Asia Tenggara. Wah, jadi kita cukup kaya ya. Atau sekitar 25% dari luas hutan mangrove di dunia. Ini sumbernya adalah KKP. Kementerian ya, Kelautan dan Perikanan 2015. Mangrove memiliki beberapa manfaat. Jadi manfaat mangrove adalah pelindung pulau dari terjangan gelombang atau green belt dan menstabilkan pantai, menjernihkan air atau sebagai penahan lumpur dan perangkap sedimen, peredam gelombang dan angin badai, mengawali rantai makanan, melindungi dan memberi nutrisi, nursery dan spawning habitat larva ikan, udang, dan biota laut lainnya, serta sebagai tempat pariwisata. Cukup banyak manfaat dari hutan mangrove itu sendiri, sehingga kita perlu mengelola. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalau kita mengelola berarti itu juga memanfaatkan sekaligus menjaga. Nah, ini sumbernya Atlas Big GeoID, kalian bisa mengecek sendiri di sini. Nah, ini contohnya mangrove seperti ini. Kemudian terumbu karang, kita lihat di sini yang berwarna merah. Kita lihat di Pulau Sumatera, sepertinya tidak begitu terlihat ya ke terumbu karangnya. Nah, ini ada di sini nih, di Laut Natuna. Ya, di Laut Natuna, kemudian di mana ini? Batam sepertinya. Oh, kemudian ini di sini ya. Pulau Nias. Kemudian ada di ini cukup banyak di NTT ini. Di NTT di Laut Flores ya, di Laut Flores, di Laut Natuna, kemudian di mana lagi kita lihat di Laut Maluku juga ada ya di sini. Kemudian di Kalimantan bagian timur ya juga ada. Kemudian ini di Papua Barat di laut sepertinya ini ada di ya Papua Barat di sini. Ada tempat pariwisata namanya, ada yang tahu? Raja Empat ya. Wah, itu cukup keren terumbu karangnya. Jadi kalau kalian mau wisata terumbu karang yang ada zona-zona merahnya ini, kalian bisa berkunjung di sini tempat wisatanya. Oke, selanjutnya terumbu karang adalah endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu karang hermatipik dari filum Cnidaria odosclerania yang hidup bersimbiosis dengan plankton dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang menyekresi. Terumbu karang merupakan habitat hidup ya. Jadi terumbu karang itu adalah makhluk hidup, sejumlah spesies binatang laut, tempat pemijahan, penaluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Wah, berarti terumbu karang ini cukup penting untuk habitat biota laut ya, untuk bertelur, untuk membesarkan anak-anak ikan. Jadi kalau terumbu karangnya rusak, berarti untuk pembesaran anak-anak ikan, untuk peneluran ikan juga terganggu. Maka sumber daya ikannya juga akan terganggu ketika terumbu karangnya rusak. Sehingga ketika kita berwisata pada laut yang memiliki terumbu karang, maka kita harus menjaga. Kondisi terumbu karang Indonesia remah adalah 5% berstatus sangat baik, 27% dalam kondisi baik, dan 37,97% kondisinya buruk, dan 30% dalam kondisi sangat buruk. Nah, ini sumbernya LIPI 2016. Sehingga perlu sangat kita jaga ya terumbu karang ini. Nah, ini contohnya terumbu karang, cukup cantik ya.
Ini diving namanya, ada yang kalau di permukaan namanya snorkeling ya, wisata bahari, wisata laut. Nah ini ya cukup indah. Nah di sini pasti ikannya berwarna-warni. Kemudian potensi sumber daya kelautan ya, ini wilayah pengelolaan perikanan. Nah ini sudah ada zona-zonanya, sudah ditetapkan. Ini ya ada 439 zona-zona perikanannya. Kemudian ada zona petalahan garamnya juga. Ada di Madura ya, yang terkenal di Madura. Kemudian ada potensi dan sebaran kelautan. Ini berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar. Ya ini juga potensi laut ya, kekayaan Indonesia yang perlu dijaga. Banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang berwarna hijau ini. Ya cukup banyak. Sumber daya pariwisata. Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009, bahwa keadaan alam flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang memiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat atau pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Daya tarik wisata adalah kekayaan alam, ada budaya, dan manusia, buatan manusia. Sebaran pariwisata yang berupa pariwisata budaya, contohnya ini ada di Bali ya, lokasinya di Bali berupa pura. Digunakan untuk kegiatan keagamaan, khususnya agama Hindu. Dari aspek spasial, letak pura antara lain di lereng gunung, tepi sungai, tepi pantai, dan di dekat mata air. Kondisi pura di Bali sangat terawat dan menjadi destinasi wisata pilihan. Nah ini Ibu ambil dari Atlas ya. Kalian bisa cek Atlas Speak.go.id. Nah ini ada yang tahu ini adalah Raja Ampat ya, cukup indah. Ini pariwisata yang berupa kekayaan yang alami, yang tadi pariwisata budaya, ini pariwisata alam. Ini di sini Raja Ampat ya, ada di Papua Barat. Ibu ambil sumbernya dari sini, www.indonesia.travel.id ya, dari Raja Ampat Papua. Kemudian penutup, sumber daya dapat dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, budaya, dan sumber daya alam. Kemudian sebaran potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata merupakan kekayaan dan modal pembangunan bagi bangsa Indonesia guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Nah, pemahaman terhadap sebaran potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata dapat menumbuhkan rasa syukur kita dan rasa cinta tanah air kita terhadap kekayaan Indonesia yang perlu dijaga dengan baik. Jadi setelah kalian belajar tentang potensi sumber daya yang ada di Indonesia, kalian menjadi tahu bahwa negara kita ini cukup kaya dan kalian tahu apa yang harus dilakukan ya sebagai anak bangsa ke depannya. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang kedepannya akan
akan mengelola ya. Ibu di sini menggunakan kata mengelola karena dengan mengelola kita bisa memanfaatkan dan menjaga, mengelola sumber daya hutan kita, mengelola sumber daya pertambangan, kelautan, dan pariwisata kita untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kedepannya kalau kalian nantinya bekerja pada salah satu bidang ini, jadilah individu yang bisa mengelola, tidak hanya memanfaatkan, tapi bisa mengelola. Karena dengan mengelola, kita bisa memanfaatkan dan menjaganya. Tugasnya, untuk kelas 11 IPS 1, tuliskan satu kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan hutan, tuliskan 3 jenis daya tarik wisata. Soal kelas 11 IPS 2, tuliskan satu contoh pemanfaatan minyak dan gas bumi, tuliskan contoh pariwisata alam yang Anda ketahui. Kelas 11 IPS 3, tuliskan contoh sumber daya kelautan, tuliskan contoh pariwisata budaya. Ketentuan tugasnya, tuliskan nama dan kelas beserta soal dan jawaban ya pada kolom komentar video ini sesuai format yang ditentukan. Jawab soal sesuai dengan kelas Anda, jangan sampai salah kelas. Kalau salah kelas, salah soal juga. Screenshot jawaban Anda pada kolom komentar video ini, kemudian kirim melalui Google Classroom. Ini opsional, tidak perlu dikirim, tidak apa-apa. Yang penting kalian jawab di kolom komentar video ini. Tugas dikirim pada menanggap seminggu ya. Ini untuk dikirimkan melalui Google Classroom. Kalau di kolom komentar ketika kalian menonton, ya langsung kalian jawab saja. Hanya berkomentar dengan sopan ya, hanya untuk menjawab soal saja pada kolom komentar video ini. Nah, ini format tugasnya. Nama kelas soal 1 jawabannya apa, soal 2 jawabannya apa ya. Ditulis di kolom komentarnya. Jadi satu orang satu kolom komentar saja. Terima kasih anak-anak, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.